mungkin pelarangan mudik itu karena memang mudik itu menjadi budaya kita nggak sih? Karena budaya kita setiap tahun, setiap lebaran tuh kita selalu mudik kan. Iya. Nah, sedangkan pulang kampung tuh bukan kayak budaya, pulang kampung tuh kayak lebih istilahnya kalau gue menangkap pemikiran Bapak Presiden ya. Jadi pulang kampung itu kita yang udah nggak punya kerjaan, akhirnya ya udahlah. Misalnya orang yang kerja buruh bangunan nih, misalnya ada di rumah gue yang ngerjain tukang bangunan. Udah setelah rumahnya selesai, dia pasti pulang kampung dong. Tapi kita nggak bisa ngejamin juga kalau misalnya mereka yang pulang kampung ini dalam tanda kutip sekarang aku mau pulang kampung nih nggak mudik kok gitu. Kita nggak bisa ngejamin orang ini nggak akan balik ke kota. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari perdana gue buat podcast di channel YouTube gue di Caplasio. Caplasio. Tahu nggak Caplasio? Nggak tahu. Caplasio. Jadi cayo. Gue pikir ada arti apa gitu. Nggak ada. Sebenarnya gue bikin nama itu gara-gara awalnya Marifa sering manggil gue Lee Min Ho. Oh, kenapa nggak CNM? Nah, janganlah, CNM itu produk lain. CNM itu produk lain. Cayo dan Marifa. Kalau Caplasio ini emang berasal dari celotehan aja sebenarnya. Karena Lee Min Ho, karena bini gue sering ngomong Lee Min Ho, akhirnya gue bilang gue bukan Lee Min Ho, gue Caplasio. Karena dia min lu plus ya. akhirnya gue bikin program namanya Caplasio. Ceplas gitu. Nah, jadi cuma di podcast ini kita bisa ceplas-ceplos. Oke? Siap. Dan kali ini gue mengundang tamu sahabat gue namanya Rahmat Adirianto, bener ya? Iya. Rahmat Adirianto ya. Namanya nggak salah nih. Nah, dia sekarang sedang menempuh doktoral di Gifu University jurusan pengolahan pangan, bener ya? Jurusan pengolahan pangan. Jadi kenapa gue mengundang Rahmat Adirianto? Karena dia adalah sahabat gue dari lama. Kita sudah berteman semenjak kapan, Semenjak S1. Semenjak S1. Sama-sama di UNS kita. Sama-sama di UNS dan dia waktu itu di pengolahan pangan ITP. Dengan gue dulu di agribisnis UNS. Sama-sama angkatan tahun 2010 ya. Dan beliau ini sekarang udah 2020 gitu. kita udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, lama kali ya. Lama ya, pertemanan kita sudah 10 tahun. Jadi Rahmat Adirianto ini seorang mahasiswa berprestasi di nomor 1 se-Indonesia. Nggak ada. Dan waktu itu dia melanjutkan studi masternya di Inggris dan sekarang melanjutkan studi doktornya di Gifu University bersama gue lagi, ketemu lagi di Jepang. Dan kita berdua ini sering banget nih ngomong di media sosial tentang berita terkini, terutama berita tentang COVID-19, tentang corona. Dan Adi ini, kalau gue kan udah sering ngomongin nih tentang COVID, pengalaman gue di Jepang, terutama pengalaman pribadi tentang COVID-19 yang ada di Jepang. Dan kalau Adi ini lebih ke pengalaman COVID yang ada di Indonesia, karena banyak teman-temannya, saudara-saudaranya yang banyak di Indonesia menceritakan pengalaman di daerah maupun di daerah masing-masing ya teman-teman lo kan. Nah, akhirnya Adi sering banget fokus kepada kebijakan-kebijakan pemerintah bagaimana menangani COVID-19 gitu ya. Nah, menurut gue langsung aja nih langsung kita tanya-tanya. Kebetulan juga gue gabung sama teman-teman alumni LPDP itu Mata Garuda gitu kan, menyiapin beberapa webinar terkait COVID-19 gitu. Oh gitu. So far kita udah 3 kali dan besok bakal keempat. Dan beberapa kali juga sama teman-teman Forum Indonesia Muda yang di Solo. Itu juga mengadakan beberapa kali webinar bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sih. Wow, jadi kalau buat kalian semua yang pengen tahu untuk perkembangan COVID-19 di Indonesia bisa ikutan webinar juga nih? Benar, atau juga bisa nanti lihat di YouTube-nya Mata Garuda dan juga Film Solo. Apa namanya? Mata Garuda. Mata Garuda, lihat di YouTube-nya Mata Garuda dan juga di Film Solo. Nanti gua masukin linknya di bawah ya buat kalian boleh. Oke, sebelum kita mulai kita minum dulu dah. Boleh. Biar santai. Jadi udah jam buka ya. Jadi di sini udah malam ya. Udah mau sahur bentar lagi. Nggak, ini mungkin besok di-uploadnya siang-siang gitu kan. Kira kita nggak puasa. Oh iya, enggak. Jadi besok gua uploadnya malam aja. Oke, minum dulu. Nggak ada apa-apa nih. Oke, terima kasih.
Ini buat berbuka puasa guys, kita baru buka puasa. Kampai gitu. Kita kampai dulu nih. Ini style Jepang. Kampai. Mantap. Wow. Jadi nih, gue pengen tanya-tanya, menurut lo apa aja sih efek kalau udah sering ikut webinar, lu sering diskusi kesana-kesana sama orang-orang yang penting dan orang yang ahli pada bidangnya gitu kan? Setelah lu mengetahui itu semua, apa sih efeknya yang bisa dirasakan ke sektor mana aja gitu menurut lo? Sebenarnya yang jelas efek utamanya jelas ke kesehatan ya, dan teman-teman juga sudah tahu kalau orang yang terkena COVID itu bisa paling parahnya bisa sampai meninggal dunia gitu. Walaupun kalau kita berbicara persentase itu juga nggak terlalu besar ya, nggak sampai 100% orang meninggal semua yang kena COVID gitu. Di Indonesia sendiri sekarang sekitar 8-9% kalau nggak salah ya. Tapi itu semua kan juga manusia gitu, jadi walaupun untuk angkanya segitu, tapi itu juga kehilangan nyawa gitu yang nggak mungkin kita bisa balik lagi. Jadi memang ini harus benar-benar jadi concern bersama, bagaimana kita bisa bareng-bareng untuk bisa menurunkan angka ini gitu, angka yang tertular apalagi angka yang meninggal dunia gitu. Itu baru dari sektor kesehatan. Dari sektor kesehatan. Menurut sektor-sektor lain yang paling kena dampaknya? Pasti banyak ya, termasuk juga ekonomi tentunya, karena dengan adanya COVID-19 banyak banget negara-negara yang akhirnya mengurangi aktivitas dan juga membatasi aktivitas. Termasuk di Jepang sendiri kan kita juga nggak bisa ke kampus sekarang. Terus di Indonesia juga beberapa daerah mereka menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian banyak pabrik-pabrik yang harus tutup, dan banyak juga yang sampai kehilangan pekerjaan, di PHK dan sebagainya. Itu tentunya secara ekonomi juga bakal ngefek banget ya. Termasuk juga ketika pemerintah itu menangani ini kan juga pasti bakal banyak dana pemerintah dari APBN atau APBD yang digelontorkan untuk penanganan COVID. Di Indonesia sendiri juga triliunan rupiah kan yang digelontorkan untuk COVID ini. Jadi tentunya ini bukan hanya masalah kesehatan aja, tapi akan jadi masalah ekonomi ke depan, juga bisa jadi masalah sosial juga kalau misalnya efeknya berkepanjangan gitu. Kalau menurut lo sendiri untuk menangani masalah ekonomi, langkah pemerintah apa yang bagus buat untuk menangani masalah ekonomi? Kalau di Jepang nih guys, buat teman-teman tahu, Jepang kan sudah mengeluarkan keputusan nih ternyata. Jadi setiap individu yang tinggal di Jepang bakal menerima bantuan langsung tunai secara rata sebesar 100.000 yen per orang. Jadi kalau misalnya dalam keluarga gue ada 3 orang, gue, bini gue, sama anak gue dapat 300.000 yen, sekitar 40 juta gitu ya. Itu untuk seluruh ya, semua orang. Jadi kalau termasuk orang asing. Kalau di Indonesia menurut lo apa harus kayak gitu? Susah juga ya. Kalau apalagi gue bukan orang ekonomi juga, jadi nggak bisa ngomong terlalu dalam terkait ini gitu. Tapi tentunya ya, terkait ini sebenarnya intervensi pemerintah itu juga sangat penting sih, karena kita tahu ya bahwasanya dengan adanya COVID ini banyak banget masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Mungkin kalau sempat nonton acara misal kayak Mata Najwa, mereka Najwa juga sempat kayak ngangkat cerita beberapa orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID, yang misal suaminya kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi memang intervensi ekonomi juga perlu, dengan misalnya yang dilakukan beberapa provinsi juga ngasih kayak bantuan langsung tunai dan juga bantuan langsung berupa paket sembako gitu. Dan sebenarnya orang Indonesia juga jiwa sosialnya juga sangat tinggi ya, sangat banyak yang tergerak untuk membantu, untuk berdonasi, membelikan alat pelindung diri, yang itu jadi concern awal kemarin, karena kita tahu banyak juga tenaga medis kita yang sangat disayangkan ya, sampai meninggal dunia karena COVID gitu, karena bukan karena mereka tuh menolong pasien yang positif COVID, akhirnya mereka ketularan gitu. Itu kan sangat menyedihkan sekali sebenarnya kalau ada terjadi seperti itu gitu. Dan masalah ekonomi ini emang tergantung dari kemampuan negara masing-masing. Kalau misal kayak Indonesia bakal ngasih seperti yang Jepang kasih, aku nggak ngerti apakah pemerintah kita sanggup gitu. Kita juga nggak ngerti kas negara seperti apa kondisinya untuk bisa memberikan segitu banyak gitu kan. Apalagi kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia kan sampai 270 juta lebih gitu. Jadi tentunya itu bukan opsi yang mungkin kayaknya untuk pemerintah Indonesia kalau untuk ngasih seperti yang di Jepang kasih. Terus tapi dalam masalah ekonomi nih ya, kan kita banyak lihat di Jakarta misalnya, banyak orang yang mempertaruhkan hidupnya hanya untuk bertahan hidup di Jakarta, cuman mendapatkan penghasilan dari usahanya sehari-hari. Setelah adanya COVID ini kayak semua mereka tidak bisa mendapatkan keseharian. Nah, akhirnya kayak mereka
nggak tahu mereka mau hidup kemana, karena dagangan dia yang bisa sehari-hari mereka jualan, kayak mereka dagang dari situ, mereka makan dari hasil situ, sekarang mereka nggak dapat penghasilan nih. Iya. Terus mereka kayak harus gimana? Makanya akhirnya kan banyak tuh orang-orang pada mudik kan gitu. Iya. Tapi mungkin sebelum ke arah mudik juga apa ya, sebenarnya mereka yang terpaksa keluar rumah gitu ya, itu kan memang kebanyakan juga pekerja-pekerja harian yang ketika mereka tidak bekerja, tidak ada penghasilan, tidak bisa makan gitu. Maka di sini tadi intervensi pemerintah secara ekonomi juga penting, dengan misal kayak kasih bantuan, ataupun misal diterapkan karantina wilayah. Kita kan belum terapkan sampai karantina wilayah ya, masih sebatas PSBB, dimana kalau PSBB itu tidak ada kewajiban pemerintah untuk mencukupi kebutuhan dasar warganya gitu. Sedangkan ketika diterapkan karantina wilayah, menurut undang-undang karantina kesehatan, aku lupa nomor berapa tahun 2018 itu, ada undang-undangnya diterapkan Pak Jokowi juga. Di situ disampaikan bahwasanya ketika karantina wilayah itu diterapkan, maka kebutuhan dasar orang-orang warga Indonesia gitu ya, termasuk juga untuk hewan ternak, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah ini mungkin juga menjadi pertimbangan pemerintah ya untuk tidak mengambil itu, karena mungkin secara ekonomi juga bakal ada kas negara yang harus dialokasikan ke sini juga gitu. Tapi kalau itu diterapkan sebenarnya itu juga bisa bagus, karena otomatis orang nggak akan terpaksa keluar karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi kan. Mereka yang keluar kan karena merasa kalau di dalam rumah saja nggak akan bisa bertahan hidup gitu. Bisa aja kalau misalnya keluar itu bisa terkena corona, tapi kalau di dalam bisa mati kelaparan misalnya gitu kan. Oh iya, jadi sesuai maka mereka akhirnya memilih, kebanyakan mereka untuk memilih mudik. Nah, ngomong-ngomong tentang mudik, kan baru-baru ini kita dengar nih ada orang-orang pada ngomong di tweet, this is the word of the country gitu. Karena di keluar statement dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bilang bahwa pulang kampung dan mudik itu berbeda. Gue pengen tanya, menurut lu beda apa enggak sih? Sebenarnya sebelum Pak Jokowi bilang, mungkin kita akan menganggap bahwa itu sama ya. Maksudnya misal kita baca dari KBBI pun juga, kalau misal kita search nih di Google mudik, nanti penjelasan itu adalah pulang kampung gitu. Pulang kampung ya, atau pulang ke kampung? Pulang ke kampung. Sama nggak sih? Iya. Oke. Sama menurut gua, sama aja gitu. Ya tadi sebenarnya kan poinnya itu larangan mudik dan lain sebagainya itu lebih ke arah preventif untuk meminimalisir pergerakan orang, karena kita tahu bahwasanya COVID ini itu nularnya itu karena interaksi antar manusia gitu loh. Bisa nular karena ada pertemuan, karena kita misalnya ngobrol gini nggak pakai masker terus ada yang positif satu kita mungkin bisa ketularan gitu kan. Tapi kalau misalnya itu bisa diminimalisir, maka ya jumlah orang yang tertular di Indonesia mungkin bisa ditekan lagi gitu. Tapi kita tahu sendiri kalau di Indonesia saat ini pergerakan juga masih bebas ya. Walaupun PSBB, tetap aja kalau kita lihat media sosial banyak juga tempat-tempat masih rame gitu. Bahkan di beberapa tempat juga udah dilarang nih untuk ngadain sholat berjamaah di masjid. Masih juga ada sholat berjamaah di masjid kayak gitu. Enggak, mungkin pelarangan mudik itu karena memang mudik itu menjadi budaya kita nggak sih? Karena budaya kita setiap tahun, setiap lebaran tuh kita selalu mudik kan. Iya. Nah, sedangkan pulang kampung tuh bukan kayak budaya. Pulang kampung tuh kayak lebih istilahnya, kalau gue menangkap pemikiran Bapak Presiden ya. Jadi pulang kampung itu kita yang udah nggak punya kerjaan, akhirnya ya udahlah. Misalnya orang yang kerja buruh bangunan nih, misalnya ada di rumah gue yang ngerjain tukang bangunan, udah setelah rumahnya selesai dia pasti pulang kampung dong. Tapi kita nggak bisa ngejamin juga kalau misalnya mereka yang pulang kampung ini, dalam tanda kutip sekarang aku mau pulang kampung nih, nggak mudik kok gitu. Kita nggak bisa ngejamin orang ini nggak akan balik ke kota, nggak ada jaminan kan. Ya nggak ada jaminan. Dan tapi kan pasti kalau pulang kampung keluarga dan istrinya ada di rumah, maksudnya Bapak Presiden kan kayak gitu kan. Kalau pulang kampung itu emang anak istrinya itu memang ada di kampung, sedangkan mereka datang ke kota itu untuk bekerja. Sedangkan kalau mudik, keluarganya memang ada di Jakarta, kemudian pulang ke kampung, bertemu keluarga terus balik lagi. Tapi apakah mereka yang pulang kampung itu tidak akan steril dari COVID gitu? Maksudnya
tidak memiliki potensi untuk tertular COVID, kan sama aja pergerakan orang juga gitu. Orang yang pulang kampung, orang yang mudik, walaupun secara tujuan misal kayak mudik tuh sekedar untuk holiday ya, sekedar untuk pulang ke kampung halaman, habis itu pulang lagi ke kota. Sedangkan yang pulang kampung tuh kayak kalau misalnya kita kayak studi di luar tuh yang mereka yang back for good gitu ya, yang pulang emang untuk pulang gitu, nggak lagi ke sini gitu. Tapi kan sama-sama ada pergerakan manusia gitu, sama-sama bisa berpotensi untuk membawa virus itu ke daerah, dan yang menjadi concern kan masalah itu sebenarnya, karena di daerah itu fasilitas kesehatannya minim. Pertama itu, yang kedua karena memang daerah-daerah yang sekarang ditempati sama orang-orang yang akan mudik atau pulang kampung itu mostly ada daerah-daerah zona merah gitu, kayak Jabodetabek misalnya. Kan kita tahu kasusnya di Jabodetabek itu udah banyak banget kan, mereka kan zona merah di mana kita nggak bisa tahu gitu mereka yang pulang itu apakah bawa pulang juga virusnya atau enggak gitu. Kan sama aja gitu. Kecuali misal kayak mereka ada protokol-protokol tertentu yang memang harus ditaati gitu. Misal kayak siapapun yang pulang kampung itu harus nggak boleh interaksi sama warga kampung dulu selama berapa lama misal gitu. Di sana juga disediakan tempat untuk karantina terlebih dahulu, untuk isolasi mandiri misalnya gitu. Kan banyak tuh desa-desa yang melakukan itu sekarang. Tapi kita belum ada data juga kan seperti apa data sama. Tapi kenyataannya di lapangan kayak gitu kok. Teman-teman kita yang misalnya yang pulang dari Jepang, itu mereka yang pulang kampung ke daerah tuh mereka langsung pada diisolasi, bahkan kayak dilarang gitu sama warga-warganya dia untuk berinteraksi sama tetangga. Iya, tapi kan tidak semua daerah siap dengan seperti itu. Contohnya? Gitu. Kita nggak ngerti, misal kayak di daerah gua aja yang sekarang ini masih ada sholat raweh berjamaah kayak gitu. Daerah lu? Iya, jadi kayak di Temanggung. Itu kayak masih lihatnya kayak walaupun ini sudah jadi concern tapi kayak nganggapnya ya apa ya, mesti agak santuy aja gitu loh. Woi, warga Temanggung jangan pada santuy. Enggak semua orang tua kayak gitu. Oh, enggak semua Temanggung kayak gitu. Oke. Enggak, oke, di-cut. Maksudnya itu ada juga yang kayak udah tahu tapi juga masih ada kayak kumpul-kumpul warga dan lain sebagainya. Apalagi sekarang yang sedang musim taraweh gitu kan, taraweh berjamaah juga masih jalan gitu. Ya, memang sih kayak untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya COVID ini agak berat gitu, apalagi kalau memang karena kan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang tidak nampak gitu, dan orang yang kena COVID pun itu bisa jadi juga tanpa menunjukkan gejala apapun gitu. Karena kalau gue ingat di penjelasan dari Dr. Tonang di webinar waktu itu dijelaskan bahwa 30% orang yang kena COVID ini itu orang tanpa gejala. Walaupun tanpa gejala, mereka tuh masih punya potensi untuk bisa menularkan ke orang lain. Jadi kayak kita gini, kita nggak kelihatan punya gejala kan. Gue nggak panas, gue nggak sakit, lo nggak panas nggak sakit, tapi ternyata jangan kita punya virus itu maksudnya. 30% tanpa gejala dan 55% itu gejalanya ringan. Misalnya kayak cuma sekedar batuk. Kita nggak ngerti apakah itu flu biasa atau mungkin keselak doang. Iya, kita nggak ngerti. Kalau misalnya itu karena COVID kan secara nggak sadar kita bisa bawa, dan orang-orang dengan apa namanya tanpa gejala ataupun yang gejala ringan ini biasanya orang-orang yang secara usia mungkin orang-orang muda kayak kita misalnya gitu. Karena banyak kan kasus-kasus yang fatal sampai meninggal itu kalau kita lihat trennya tuh di orang-orang tua yang memang mereka juga ada penyakit bawaan lainnya gitu ya, yang memperparah keadaan hingga akhirnya meninggal dunia gitu. Jadi itu sih yang di garis bawahi sebenarnya. Mau mudik mau pulang kampung sama-sama mereka bawa pulang ke kampung virusnya gitu loh. Jadi karena memang virus itu ada di transportasi, di mobilisasi itu selama perjalanan ya yang dibawa. Iya, kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah tahu kan kita ketemu sama siapa. Misalnya kita naik mobil atau naik kereta atau naik bus. Apalagi kendaraan umum gitu kan, kita nggak pernah tahu. Kita ketemu banyak orang. Atau mungkin bisa jadi dari uang kita bertransaksi bayar apa, banyak beli apa, ya banyak hal faktor-faktor. Jadi gue sepakat banget sama Adi karena memang mau pulang kampung kek, mau mudik kek, sebenarnya sih ya itu sama aja bahayanya, bisa ada kemungkinan membawa virus itu ke daerah. Tapi bagus tadi pendapatnya Adi juga yang memang juga sekarang sudah banyak dilakukan oleh beberapa daerah bahwa mereka punya protokol sendiri. Betul. Punya protokol sendiri kalau mereka yang pulang kampung mereka harus menahan diri ya untuk tidak berkomunikasi dengan warga. Isolasi mandiri sampai waktu yang ditentukan. Ya, paling nggak kan 14 hari sesuai yang disarankan sama ahli kesehatan juga gitu ya. Karena memang virus ini kan inkubasinya juga 14 hari kabarnya. Jadi kalau 14 hari itu mereka nggak ada gejala lagi, terus seperti biasa udah sehat gitu. Itu seolah seperti sudah ada kekebalan di tubuhnya gitu, sehingga tidak bisa
menularkan gitu. Tapi ada nggak sih orang yang udah sakit ketular lagi? Kalau berdasarkan laporan di beberapa negara kayak yang pernah aku baca ya, di Korea Selatan, di Cina itu masih memungkinkan ada. ya. Kena Mereka dua yang kali. sudah sembuh kena lagi kayak reinfection gitu for the second time gitu. Jadi kayak kita masih nggak ngerti karena ini kan kayak something yang really new gitu kan, virus baru yang memang belum ada referensinya, untuk vaksinnya juga belum ada. Jadi mungkin ini akan berhenti sampai nanti ditemukan vaksin, sampai orang-orang tuh benar-benar taat sama apa yang diatur sama pemerintahnya gitu kan. Karena faktanya kan banyak yang masih abai gitu, yang masih menganggap ini sepele gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang mudik tadi, sebenarnya di Jepang kan gue banyak baca berita koran-koran di Jepang. Ternyata sekarang ini kan lagi musim-musimnya. Jadi mulai dari minggu depan, udah mulai hari ini nih, Jumat, Sabtu, Minggu ini sampai tanggal 5 Mei bulan depan. Ini tuh kayak model lebarannya di Indonesia di Jepang tuh. Jadi mereka itu kayak lagi puncak mudiknya. Pokoknya orang yang paling sibuk, liburan yang paling sibuk nih. Mulai dari minggu depan sampai tanggal 5 Mei. Jadi banyak juga ternyata sebelum ini, karena sekolah udah diliburin kan dari awal Maret lalu kan. Jadi di Jepang ini sekarang banyak banget orang-orang yang juga udah pada mudik, karena di Tokyo mereka pada kekurangan kerja. Contoh nih, misalnya gue part time job aja nih, kerja paruh waktu yang biasanya sehari bisa dapat 6 jam, 7 jam kerja, sekarang cuma dapat 1 jam kerja, 2 jam kerja. Saking nurunnya permintaan gitu, nggak ada customer datang, akhirnya permintaan sedikit, akhirnya yang kerja juga sedikit, akhirnya jamnya dikurangin gitu, akhirnya banyak orang, pemasukan nggak ada, sedangkan biaya hidup tetap sama, bayar apartemen tetap mahal, listrik tetap mahal, tax tetap mahal, gas tetap mahal, dan kalau dibikin nggak bisa. Jepang nggak bisa habis mahal. Makanya keputusan dapat satu orang 100.000 yen sebenarnya sih itu kayak cuman biaya hidup gua ya 3 minggu kali ya. Gua untuk sekeluarga ya maksudnya 3 minggu. Jadi apalagi untuk orang Jepang itu mah receh banget 100.000 kayak jajan aja kayaknya 100.000. By the way, itu tadi di Jepang juga sama, orang-orang pada mudik dan orang Jepang itu pada khawatir. Tapi gue masih salut sebenarnya sama orang-orang Indonesia yang protokol menurut gue di Indonesia lebih bagus menurut gue ya. Iya. Menurut gue. Dari segi apa? Dari segi pemerintah kesiapannya. Kalau Jepang menurut lo awal juga sangat telat loh dia itu. Kayak mereka pengetesannya juga lambat. Terus udah gitu. Tapi angka pengetesan di Jepang lebih tinggi loh daripada Indonesia. Di baru-baru ini. Tapi selama kan dia udah mulai dari awal Januari. Enggak. Di Tokyo aja baru 4.000. Di Indonesia kan kalau nggak salah 160-an orang per 1 juta penduduk gitu. Jadi kayak persentasenya masih kecil banget gitu. Dari 270 juta yang dites cuma berapa ribu gitu. Jadi kayak sebenarnya angka yang dilaporkan pun juga bisa jadi itu masih jauh dari kenyataan gitu. Bisa aja kita nggak ngerti ya apakah angka yang sebenarnya itu bisa jadi 10 kali lipat atau 20 kali lipat, kita nggak ngerti gitu. Makanya apalagi tadi aku bilang ada orang yang tanpa gejala juga, yang dan trackingnya di sini juga kurang jelas ya kalau di Indonesia ya. Misal kayak orang interaksi sama siapa itu juga bahkan ada beberapa yang kita nggak ngerti sumbernya dari mana nih ketularannya gitu. Kalau aku lihat di Jepang kayak kemarin juga ada website tentang map pergerakan pasien kan, jadi kita tahu orang ini ketularannya di mana. Karena juga di Indonesia ada kan kayak gitu. Di Jakarta? Enggak tahu. Belum ada. Setahu aku kayaknya udah ada pada pakai nih, mulai kayak di Cina gitu kan, di Wuhan mereka pakai aplikasi di scan gitu, nanti kamu habis dari mana, kamu ngelatih jalur merah atau enggak kayak gitu kan. Itu mulai bisa dideteksi. Kalau masalah kesiapan aku nggak ngerti sih, nggak bisa nyimpulin kalau Indonesia better. Apalagi kayak dari Januari pun juga banyak kontroversi yang dibuat sama pemerintah kita gitu, kayak contohnya mulai dari promosi wisata untuk mendatangkan turis, padahal di negara turis mana? Turis luar apa? Turis luar. Bukan itu tujuan untuk turis lokal. Turis luar itu kan promosi influencer kalau Indonesia itu aman. Buat apa kalau bukan buat orang asing kan? Kemudian yang nyepelin kita bisa Indonesia tuh nggak akan kena COVID karena kita yang iklim tropis lah. Karena memang sebelumnya saat itu kan memang ada penelitian seperti itu. Maksudnya kebanyakan. Tapi peneliti Harvard udah menyampaikan kalau harusnya udah ada tuh di Indonesia. Waktu awal-awal pun semua itu kayaknya cuma ada di negara-negara bagian subtropis. Dan kemarin terakhir dari peneliti UI ya yang disampaikan bahwa diprediksi virus itu sudah sejak Januari di Indonesia. Apalagi kita tahu bahwasanya
ada beberapa penerbangan direct nih dari Itu penelitian mana? UI. UI. Virus itu sebenarnya sudah ada dari Januari. Iya. Virus dari UI. Terus yang kemarin penelitian dari UI ya. Ya dibantah, bukan dibantah, dipertanyakan sama juri bicara, kok baru bilang gitu. Itu lucu banget sih sebenarnya sih. Karena dulu sempat ada pendapat dari peneliti Harvard yang bilang udah ada, dibilangnya ini menghina dan seterusnya. Itu agak-agak kontroversial juga dan apa, jadi bahan guyonan di awal kan, dan sekarang kayak kelabakan aja karena sudah semakin banyak yang kalau kesiapan di awal ya mungkin bisa jadi Jepang udah lebih better, tapi maksud gue untuk menanganinya nih, maksudnya protokolnya sekarang ini lebih ketat. Ini yang gue lihat aja, misalnya kayak di desa-desa, daerah-daerah gitu kan, orang-orang lebih preventif banget, sedangkan kayak orang Jepang nih kayak santai aja, mereka nggak pakai masker ke waktu awal-awal ya. Sekarang pun orang Indonesia juga banyak yang nggak pakai masker loh. Bukan, ini ngomongin kebiasaan. Enggak, kalau misalnya kita comparing gitu antara Jepang dan Indonesia kan kayak gitu juga. Jadi gue sebenarnya nggak ngerti ya kalau misalnya gue nggak bisa ngatain kalau Indonesia tuh better. Dan enggak, ini kan gue ngejelasin pandangan gue. Gue kan lagi ngejelasin pandangan gue. Kalau misalnya menurut gue di Indonesia tuh lebih better, dikarenakan yang gue lihat mereka bisa preventif lebih sendiri. Iya, gitu. dan makanya gue bilang kalau menurut gue itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Oh, gitu. Karena banyak faktor kayak gitu tadi. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya di Indonesia, di Jepang sendiri kan sudah sejak lebih dulu ya untuk membatasi orang asing masuk ke Jepang gitu. Kayak per tanggal berapa itu orang Indonesia bahkan yang sudah punya resident card pun kalau bukan permanent resident nggak bisa masuk kan. Gitu. Ke Indonesia masih bisa kan orang asing masuk. Sampai baru ini tanggal 24 April ini dibatasi penerbangan. Tidak ada penerbangan, tidak ada kapal penumpang dan sebagainya gitu. Per tanggal 24 April. Per hari ini. Tidak ada penerbangan. Iya. Lokal maupun internasional. Di berita gitu tapi prakteknya nggak ngerti. Terus gitu. Gimana? Lu udah cek belum tuh di internet ada nggak penerbangan gitu? Sampai kapan itu penutupan? Sampai tanggal 1 Juni kalau di berita. Sampai tanggal 1 Juni. Terus gimana? Lu nggak bisa mudik dong? Ya emang gak ada rencana mudik sih. Karena ya gimana? Lu nggak kangen sama bini lu? Iya pasti kangen, tapi intinya jadi guys, for your information, jadi sahabat gue ini dia long distance relationship, gila, salut sih. Jadi di kondisi kayak gini kan sebenarnya kemarin udah ada rencana mudik kayak mungkin Maret atau apa gitu, tapi ya karena kondisi kayak gini jadi better di sini aja gitu, stay at home. Bahkan di sini pun juga gue nggak pernah keluar, baru sekarang ini keluar rumah gitu, seharian tadi nggak keluar. Baru sehari ini dia keluar rumah hanya untuk datang ke podcast gue. Mantap po, gile. Gak boleh salaman kan jadi harus. Oh ya, nggak boleh salaman, jadi nggak boleh salaman, jadi gue tos nggak boleh kena kita Iwan dan Ahwat. Next. Oke, jadi tadi perbincangan gue pengen tanya pertanyaan terakhir, kira-kira apa sih masukan orang-orang buat di Indonesia yang biar bisa tetap di rumah aja, biar nggak mudik dan ataupun pulang kampung gitu, dan bisa melambatkan penyebaran COVID-19 gitu. Iya, sebenarnya ya tadi udah disampaikan sama cewek itu sih, gak usah mudik, gak usah pulang kampung, tetap ya gimana meyakinkannya gitu biar orang tuh nggak mau mudik, nggak pulang kampung, gimana? Ya, kalau tadi kan bahas sektor ekonomi tadi kan, kita udah tahu, udah sadar masalah sektor ekonomi. Misalnya dalam kondisi lu tinggal di Jakarta, tinggal di kos-kosan yang harusnya lu bayar kos-kosan dari kehidupan sehari-hari, dari jualan ini, sekarang udah jualan tuh udah nggak ada, sekarang terus nggak ada jualan, nggak ada pemasukan, dia nggak bisa bayar kos-kosan, akhirnya pilihannya adalah pulang kampung. Ya, jadi emang kondisi masing-masing orang berbeda-beda gitu kan. Yang bagi teman-teman yang memang masih bisa untuk tinggal di rumah gitu kalau nggak ada yang urgent gitu. Tuh. Jadi biarlah mereka yang memang terpaksa keluar yang keluar gitu. Dan kalaupun terpaksa keluar tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Misalnya kayak pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan. Walaupun pakai masker jangan tiba-tiba pegang mata, pegang mulut sama aja kan. Kayak gitu. Jadi nggak boleh juga tos guys. Tos, jangan salaman. Hindari kerumunan tentunya kan, hindari kerumunan juga. Pokoknya ikutin protokol kesehatan yang memang sudah disampaikan oleh pemerintah gitu. Dan social distancing, bukan social, lebih ke physical distancing ya. Physical distancing tadi ya, karena kita nggak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman, jangan bersalaman untuk sementara ini ya, sampai benar-benar. Pokoknya manut aja dulu deh. Karena kalau misalnya semakin kita manut, semakin cepat ini berlalu. Tapi kalau misalnya semakin kita itu ya udah sakar PDW kalau bahasa Jawa gitu, terserah kita semua kita, ya kita nggak akan pernah tahu kapan. Di Indonesia tuh diprediksi puncak pandemi ini di Mei atau Juni. Itu prediksi. Kita nggak pernah dengan adanya intervensi, dengan orang kayak ada PSBB membatasi dan sebagainya. Tapi kalau karantina. Iya.
Tapi kalau misalnya orang tuh abai dengan apa yang sudah diusahakan sama pemerintah, sudah dihimbau kan, bisa jadi akan semakin panjang ini. Kita nggak ngerti sampai kapan ujungnya. Bisa aja sampai tahun depan. Dan kita nggak mau kan pastinya kayak gitu. Karena semuanya terbatas tadinya. Gitu. Karena kita banyak banget pasti kehilangan momen-momen yang apa ya, yang harusnya kita punya. Bagi teman-teman yang sampai nggak wisuda kan, maksudnya wisudanya harus online. Bahkan di UMS Solo itu mereka nggak ada wisudanya online dan apa ijazahnya itu dikirim lewat pos kayak gitu. Padahal itu kan kayak something yang padahal satu itu kayak ditunggu banget selama 4 tahun selama kuliah. 4 tahun. Iya. Hanya lewat online tuh kayak lu nonton Instagram live terus udah. Iya, makanya. Oke. Jadi itu. Makanya banyak kan kehilangan momen. Termasuk sekarang ini momen kebersamaan yang biasanya kita rasakan di bulan Ramadan, bener banget. Biasanya kita ada buka puasa bersama di masjid. Akhirnya setiap kali Ramadan tuh hemat ya. Karena kita nggak ada pengeluaran buat makan. Lu makan anak kosan guys. Biasanya Iya, kayak gitu. Biasanya kalau mau beli masjid makan-makan gratis gitu ya. Makanya nggak ada lagi gitu ya. Bahkan tarawih pun juga akhirnya kita paksa tarawih di rumah sendiri. Jadi nggak cuman kalian, nggak cuman kamu, nggak cuma aku, tapi semua kita merasakan hal yang sama. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari lingkungan orang sekitar. Kita juga tidak melakukan banyak aktivitas di luar. Kita tidak berkumpul, kita tidak melakukan meeting, sholat tarawih, sholat Jumat, atau ya mungkin yang biasa kita rasakan itu tuh wah kebiasaan kita bertahun-tahun itu. Kita juga nggak merasakan itu. Jadi buat teman-teman semua, tetap stay at home, tetap bahagia dan tetap sharing pengalaman-pengalaman kamu. Biarkan pemerintah bekerja dan tenaga medis untuk menyelesaikan masalah ini di luar sana. Yang kita bisa lakukan adalah tetap stay at home sampai benar-benar virus ini bergeraknya melamban gitu ya. Karena memang sebenarnya itu kalau sering orang bilang tenaga medis adalah garda terdepan dalam penanganan itu ini, salah sebenarnya. itu salah. Karena sebenarnya garda terdepan itu adalah kita. Ibarat kita main catur, kita itu adalah pionnya gitu loh. Betul. Yang benar-benar harus menjaga itu kita. Karena kalau kita nggak ngejaga, pada akhirnya tenaga medis akan kewalahan. Karena kalau misalnya sering dibahas tentang kurvanya itu eksponensial gitu. Kalau misalnya sampai fasilitas kesehatan itu tidak mampu untuk menampung orang-orang yang sakit karena COVID, akhirnya banyak yang meninggal, tenaga medis juga kewalahan. Bisa aja juga yang meninggal kebanyakan dari tenaga medis gitu kan. Jadi sebenarnya tenaga medis itu adalah garda terakhir. Garda terakhir untuk yang kita punya COVID. Untuk menangani COVID Iya. Justrunya. Jadi bareng-bareng lah kita untuk ini. Jadi ini bukan hanya tugas pemerintah. Aku yakin pemerintah juga sebenarnya pasti sudah mengusahakan yang terbaik dimanapun gitu. Mau pemerintah Jepang, pemerintah Indonesia pasti nggak akan mau kalau COVID ini berlangsung lebih lama lagi gitu. Tapi usaha pemerintah sebagus apapun, rencananya sedetail apapun, tanpa ada dukungan dari kita, sama kalau aja. kita tidak mengabaikan himbauan. Kalau kita tidak mengabaikan. Kalau kita mengabaikan himbauan, Iya benar. Kalau kita mengabaikan himbauan itu sama aja bohong. Ya. Jadi stay at home. Stay at home, dan itu tadi dia percakapan gua. Terima kasih buat Rahmat Adirianto setelah meluangkan waktunya. Sama-sama. Buat sahabat gue yang sudah gila, dia sibuk banget, dia ikut seminar kemana-mana, webinar, dia ngomong sama petinggi-petinggi lah, pokoknya dia luar biasa sibuk, dan alhamdulillah banget malam ini dia bisa menyempatkan waktunya untuk ceplos-ceplos di podcast gue di YouTube gue. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang ingin komentar bisa langsung di komen di kolom bawah ini, bisa langsung tanyakan aja, atau ada masukan bisa langsung masukin. Oke, see you. Bye Bye bye. Ya mata nih. Itu punya YouTube sebelah. Itu punya YouTube senior di Jepang. Jadi ngomongnya apa? Apa ya? Belum ada ide. Ya pokoknya itu, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share jika kalian suka. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa lagi, yo!